baiknya kita bersama-sama membaca dahulu. Oke, doa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya di sini Ibu akan membacakan presensi. Nanti yang namanya disebut bisa bilang diri ya. Pertama, Isti, Ika Rahmawati, Aisyah Putri, Yastina, Sofia Cantika, Caca, Izzatul Hasanah, Aca, Nah, di sini Ibu akan membahas tentang sejarah. Nah, di sini udah ada yang belum? Kira-kira Ibu mau membahas tentang apa? Di sini Ibu akan membahas sejarah tentang dinasti Bani Abbasiyah. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menayangkan cuplikan sebuah video yang berjudul Meneladani Inspirasi dan Kontribusi Ilmuwan Muslim pada masa Bani Abbasiyah untuk kemanusiaan dan peradaban. Bisa disimak dulu ya videonya. Assalamualaikum. Adik-adik, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi mengenai ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah. Nah, mari kita simak bersama. Pernahkah kita bayangkan bahwa ratusan tahun sebelum dunia mengenal Isaac Newton atau Albert Einstein, sudah ada para ilmuwan muslim yang menyalakan cahaya ilmu dari negara kegelapan zaman di masa Bani Abbasiyah, tepatnya antara abad ke-8 hingga ke-13 Masehi. Dunia Islam menjadi pusat peradaban, tempat ilmu pengetahuan tumbuh subur dan berkembang pesat. Dari istana di Baghdad hingga perpustakaan di Kairo, para cendekiawan muslim menulis, meneliti, dan menemukan berbagai hal yang telah mengubah wajah dunia. Inilah kisah tentang mereka, para pemikir jenius yang bukan hanya meninggalkan warisan ilmu, tapi juga menanamkan semangat keilmuan dalam peradaban manusia. Inilah masa Islam. Inilah kisah para ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah. Masa Bani Abbasiyah. Pada abad ke-8 Masehi, kekhalifahan Bani Abbasiyah mendirikan pusat ilmu pengetahuan terbesar di dunia saat itu, Bait al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan di kota Baghdad. Para ilmuwan dari berbagai wilayah datang untuk belajar, menerjemahkan, dan menulis ilmu dalam berbagai bidang dari filsafat, astronomi, matematika, hingga kedokteran. Al-Khwarizmi, Bapak Al-Jabar. Salah satu ilmuwan terbesar masa itu adalah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Melalui karyanya, ia mengenalkan sistem bilangan desimal dan merumuskan dasar-dasar aljabar. Nama algoritma bahkan berasal dari namanya. Tanpa Al-Khwarizmi, dunia teknologi hari ini mungkin tak akan sama. Jalil bin Hayyan, Bapak Kimia. Jauh sebelum kimia dikenal di dunia barat, Jalil bin Hayyan telah mengembangkan metode destilasi, kristalisasi, dan penguapan. Ia menulis ratusan karya yang menjadi rujukan dalam ilmu kimia dan membuka jalan bagi perkembangan laboratorium ilmiah. Ibnu Sina, jenius kedokteran dan filsafat. Di dunia medis, nama Ibnu Sina atau Avicenna dikenal sebagai tokoh besar. Karyanya akan menjadi buku teks kedokteran utama di Eropa selama lebih dari 600 tahun. Ia tak hanya seorang dokter, tapi juga filsuf dan penulis besar.
biasanya terlupakan. Sayangnya, nama besar ini sering terlupakan dalam pelajaran sejarah dunia. Padahal, mereka telah meletakkan fondasi ilmu yang menjadi bagian dari kehidupan modern, baik di sekolah, rumah sakit, maupun teknologi. Menghidupkan kembali semangat ilmu. Nah, adik-adik, warisan para umat muslim bukan hanya pada pengetahuannya, tetapi pada semangat mencari ilmu, meneliti, dan berbagi. Semangat itulah yang kini perlu kita hidupkan kembali, bahwa Islam dan ilmu adalah dua cahaya yang tak pernah terpisah. Demikian video kali ini, tetaplah bersama. Nah, setelah menyimak cuplikan video tadi, sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira kalian sudah paham belum sama video yang Ibu tanya tadi? Belum. Kira-kira belum pahamnya itu di bagian mana? Tadi kan ada beberapa ilmuwan gitu. Sebenarnya sekarang mau tanya, kalian semasa mungkin SMP kelas 7 dulu sudah tahu belum sejarah tentang ilmuwan-ilmuwan gitu, ilmuwan pada masa Bani Abbasiyah ataupun mungkin Bani Umayyah gitu? Sudah, tapi belum agak lupa. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa poin penting, ya, ini sudah ada PPT-nya. Meneladani inspirasi dan kontribusi ilmuwan Muslim pada masa Bani Abbasiyah untuk kemanusiaan dan peradaban. Nah, yang pertama itu ada sejarah pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Nah, dinasti Bani Abbasiyah merupakan kekhalifahan ketiga yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kekhalifahan ini didirikan oleh dinasti keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW, yakni Abbas bin Abdul Muthalib. Siapa namanya pamannya? Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, Kekhalifahan Abbasiyah resmi memerintah sebagai khalifah setelah menggulingnya Bani Umayyah pada 750 Masehi. Kekuasaan dinasti ini berlangsung selama kurang lebih 5 abad, yakni dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Tahun berapa? 750 sampai 1258 Masehi. Selanjutnya, pada masa pemerintahan. Nah, selama masa pemerintahannya, Kekhalifahan Abbasiyah menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai perubahan politik, sosial, dan budaya. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Pada masa Bani Abbasiyah, umat Islam mencapai puncak kejayaan di berbagai bidang. Hal ini terjadi karena adanya perhatian yang besar dari pemerintahan itu sendiri terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang mau tanya, kenapa kok Bani Abbasiyah itu dijuluki masa keemasan? Tahu nggak? Ada beberapa faktornya tuh. Ada yang tahu nggak? Oke. Jadi, kenapa kok disebut masa kejayaan? Karena pada masa Bani Abbasiyah itu kan pemerintahannya itu cukup baik, habis itu warga-warganya juga mereka bisa saling toleransi, nah kayak gitu. Nah, kan dari pada masa Bani Abbasiyah itu kan agama nggak cuma agama Islam aja, kan juga ada umat Nasrani, ada umat Yahudi gitu. Mereka tuh bisa toleransi, pertama dari situ mereka toleransi antar umat beragama, dan yang kedua itu dari segi pemerintahnya. Kalau dari segi pemerintahnya itu baik, nah insya Allah tuh negara itu juga akan baik. Kan sudah disebutkan ya di surat At-Tin itu loh, yang jadikanlah negeri yang aman ini Mekah. Nah, kalau kita ingin negerinya itu aman, juga sebenarnya tergantung dari pemerintahannya seperti apa. Ya juga kalian bandingkan lah, kalian bedakan sendiri sama negara Indonesia. Kan negara kita sekarang ini masih kayak bisa dibilang kacau, ya iya gitu loh. Karena apa? Jadi tergantung dari pemerintahannya. Kalau kita mendapatkan pemerintahan yang baik, insya Allah ya negara kita juga baik. Nah, kalau dari pemerintahan kita ya kayak gitulah, kita nggak tahu nanti bakal seperti apa. Jadi ketika kita memilih untuk menjadikan seorang pemimpin negara kita itu baik, pilihan pemimpin yang pertama apa? Jujur, Kedua, amanah, ketiga,
dapat menyampaikan apa ya? Secara baik. Oke, nice gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada awal sejarah dan pendirian Baitul Hikmah. Sekarang aku mau tanya, tahu nggak Baitul Hikmah itu apa? Perpustakaan. Oke, nice. Baitul Hikmah didirikan pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid dari dinasti Abbasiyah. Siapa? Harun al-Rashid. Dan mencapai puncak kejayaan di masa putranya, yaitu pada Khalifah Makmun, melakukan penerjemahan buku-buku asing dan mendirikan Baitul Hikmah atau pusat intelektual dan perpustakaan besar yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian muncul para ilmuwan yang memiliki akidah kuat dan menguasai ilmu agama dan sains. Nah, setelah itu di sini ada pendirian dan pengembangan Baitul Hikmah. Nah, pendirian awal institusi ini dimulai pada masa Khalifah Al-Mansur sebagai perpustakaan yang mengumpulkan buku dan kemudian secara resmi dikembangkan oleh Harun al-Rashid pada abad ke-8 sebagai pusat penerjemah dan penelitian. Nah, selain ada pendirian awal, di sini juga ada puncak kejayaan. Jadi Baitul Hikmah itu tuh begini ya, lembaga ini mencapai puncak kejayaan di bawah Khalifah Al-Ma'mun yang melanjutkan pengembangan dan mengundang banyak penerjemahan dan penyaliran buku, serta membangun observatorium dan juga astronomi. Nah, selanjutnya dari Baitul Hikmah tadi ya, ini kan kita sekarang lanjut para ilmuwan dan pada masa Bani Abbasiyah. Nah, para ilmuwan pada masa Bani Abbasiyah yang tadi ibu tayangan video tadi itu loh. Nah, di sini ada beberapa tokoh ya. Yang pertama itu ada Al-Khawarizmi. Bapak Al-Khawarizmi itu dikenal sebagai Bapak Al-Jabar karena karyanya sistematik dalam Al-Jabar. Nah, yang kedua Ibnu Sina dikenal sebagai Bapak Kedokteran modern berkat karyanya yang monumental Al-Warud fil Al-Bid. Yang ketiga adalah Farabi, seorang filsuf yang dijuluki guru kedua setelah Aristoteles karena pemikirannya dalam filsafat dan logika. Jadi kayak ilmu psikologi ataupun ilmu yang berkaitan dengan logika ya, itu tuh yang menemukan seorang filsufnya itu adalah Bapak siapa? Al-Farabi. Nah, selanjutnya yang keempat ini ada Jabir Ibnu Hayyan. Beliau itu dianggap sebagai bapak ilmu kimia modern karena mengembangkan teknik percobaan yang sistematis. Selanjutnya, di sini ada Al-Biruni, seorang ilmuwan serba bisa yang memiliki keahlian di bidang astronomi, fisika, matematika, dan geografi. Nah, jadi di sini yang merupakan bapak bidang matematika bukan hanya Al-Khawarizmi. Nah, jadi selain Al-Khawarizmi, di sini juga ada Bapak Al-Biruni. Beliau ini juga mahir di bidang matematika. Nah, habis itu selanjutnya di sini ada Ibnu Al-Haytham. Nah, bapaknya ini dikenal sebagai Bapak Optik. Nah, Bapak Optik modern berkat karyanya di dalam bidang optik. Nah, di situ kita mempelajari bidang optik. Optik itu mana ya, Pak? Aku ada tahu nggak? Aku tanya. Kacamata. Kamu kacamata ya, makanya kamu tahu. Nah, yang terakhir di sini ada Al-Indi. Nah, beliau merupakan seorang filsuf dan ilmuwan yang menguasai banyak bidang, termasuk kimia dan matematika dan optik. Jadi selain Ibnu Al-Haytham ya, nah ini Al-Indi juga merupakan ahli di bidang optik. Nah, selanjutnya, kalian percaya nggak kalau dari masa sebelum Rasulullah ataupun entah sebelum atau sesudah ya, ada yang namanya seni dan seniman? Ada saya. Nah, di sini seni dan seniman masa dinasti Bani Abbasiyah. Nah, ini ketika pada Bani Abbasiyah, seni dan seniman berkembang begitu pesat. Abbasiyah adalah kekhalifahan yang berkuasa mulai tahun 750 sampai 1258. Tahun berapa anak-anak? 750 sampai 1258.
dengan pesatnya perkembangan berbagai aspek, salah satunya bidang seni dan budaya. Seni dan seniman pada masa dinasti Abbasiyah pada dasarnya sudah berkembang sebelum kekhalifahan ini berkuasa. Nah, selanjutnya di sini ada tokoh-tokoh sastra dan seni. Nah, jadi dari yang tadi ya, seni dan seniman. Di sini juga pastinya ada tokoh-tokoh sastra dan seninya. Nah, yang pertama itu ada Abu Nawas. Beliau merupakan penyair klasik Arab yang terkenal dengan syair-syairnya yang jenakan dan penuh sindiran. Nah, kalian pasti nggak asing lagi tuh sama namanya Abu Nawas. Tahu nggak? Tahu. Nah, yang kedua ini ada Al-Mutanabbi, salah satu penyair terkemuka yang karyanya sangat berpengaruh dalam sastra Arab. Nah, yang ketiga ada Al-Jahiz, pengarang prosa yang berpengaruh pada masa Abbasiyah. Yang keempat ada Abdullah bin Muqaffa, dikenal karena menerjemahkan sastra Persia ke dalam bahasa Arab. Dan yang terakhir itu ada Ibnu Muqla, seorang ahli kaligrafi yang terkenal. Nah, ini gue bilang ilmu kaligrafi kenapa? Tadi kan sudah dicontohkan ya, ada gambar kaligrafi nih. Nah, ini merupakan salah satu karya dari siapa tadi? Yang paling bawah tadi, Ibnu Muqla. Nah, lanjut ya. Selain dari seni, sekarang kita lanjut ke kontribusi peradaban Islam untuk kemanusiaan dan peradaban. Keunggulan yang diraih oleh dinasti Abbasiyah selama masa keemasannya berkontribusi besar dalam berbagai hal, baik untuk perkembangan peradaban Islam sendiri maupun untuk peradaban dunia. Berikut ini disajikan kontribusi yang diberikan oleh peradaban dinasti Abbasiyah bagi umat Islam sendiri, kemanusiaan dan Renaissance Eropa dan dunia. Nah, di sini ada mencakupi 4 poin. Yang pertama, kontribusi untuk umat Islam. Itu bagaimana? Nah, penjelasannya, berkembangnya pengetahuan pada masa Abbasiyah dan menjadi pedoman bagi umat Islam hingga sekarang. Jadi, kan tadi sudah dijelaskan yang pada itu ya, slide Baitul Hikmah tuh. Nah, itu kan ada perkembangan pengetahuan dan pedoman. Nah, itu berarti mengaitkan, kan tadi itu juga sekarang mulai lagi. Baitul Hikmah itu apa? Baitul Hikmah itu perpustakaan Pada masa Abbasiyah. Nah, situ menerangkan kalau pada masa Bani Abbasiyah itu kan masa keemasan. Nah, keemasan itu kan juga mereka itu kan kebanyakan orang-orang pintar itu tuh lahirnya pada masa itu. Nah, itu ada pengetahuan dan menjadi pedoman bagi umat Islam hingga sekarang. Jadi ilmu-ilmu yang mereka gunakan itu tuh yang kita gunakan hingga sekarang. Contohnya kayak aljabar. Pasti kalian kelas 7 juga pernah belajar aljabar. Iya. Ya? Ya. Pasti nggak awal-awal lihatnya. Tulisannya itu kan ada kaitannya kayak tulisan India gitu. Pulau gitu ya. Kalau saya belajar dulu itu ya. Nah, yang kedua, kontribusi untuk kemanusiaan, interaksi sosial dan hak bebas umat manusia dalam memeluk agama sesuai keinginan masing-masing. Nah, itu maksudnya gimana? Kenapa kok mereka itu bisa toleransi? Nah, karena mereka itu nggak beda-bedakan. Nah, ketika umat Islam di masa Bani Abbasiyah mereka ingin beribadah, nah, umat Nasrani ataupun umat Yahudi mereka nggak mengganggu. Jadi mereka toleransi. Oh, kalau umpamanya saudaraku lagi beribadah, ya udah jangan diganggu. Nah, begitu pun Muslim, mereka nggak akan mengganggu. Jadi mereka tuh toleransi dalam beribadah, beragama. Nah, gitu. Nah, kan sudah disebutkan ya di Quran surah Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin, yang artinya ada tahu nggak? Agamaku Apa? Agamaku untuk kamu. Bagiku agamamu dan bagiku agamaku, gitu ya. Nah, kan jadi kita menganut agama itu ya tergantung dari ilmunya. Kepercayaan kita gimana? Jangan dipaksakan orang untuk mengikuti agama kita kalau umpamanya orang itu emang nggak mau. Jadi doakan aja semoga dia mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, selanjutnya yang ketiga, kontribusi untuk Renaissance Eropa. Banyaknya pelajar Eropa yang
dikirim ke Baghdad untuk belajar kegiatan penerjemahan bahasa Yunani ke bahasa Arab. Nah, ini yang dimaksud pelajar Eropa tuh kira-kira siapa? Mahasiswa aja atau keseluruhan? Keseluruhan. Nah, begitu. Nah, jadi itu mereka tuh dikirim ke Baghdad untuk apa? Untuk belajar. Kan mereka ketika di Eropa kebanyakan menggunakan bahasa Yunani ya. Nah, kalau semua tahu saya begitu sih. Nanti mungkin kalau salah ya kalian bisa searching sendiri. Nah, di situ itu diubah ke bahasa Arab. Jadi kalian jangan hanya mengira kalau bahasa internasional itu hanya bahasa Indonesia. Nah, hanya bahasa Inggris. Nah, jadi itu sekarang kalau gurunya ibu bilang dulu pas ibu masih SMA tuh bahasa Arab juga sekarang bisa jadi akan diubahkan menjadi bahasa internasional kedua setelah bahasa Inggris. Nah, gitu. Jadi mereka itu belajar dari bahasa Yunani, menerjemahkan, mengubah dari bahasa Yunani menjadi ke bahasa Arab. Nah, yang keempat itu ada kontribusi untuk dunia. Nah, itu tuh terjadi setelah adanya revolusi Prancis dulu. Pas ada yang kalau nggak salah itu tuh zamannya yang pokoknya kalau nggak salah yang ada perpecahan yang zaman barat sama zaman timur itu kalau nggak salah. Saya lupa. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari memahami inspirasi dan kontribusi ilmuwan Muslim pada masa Bani Abbasiyah adalah bahwa mereka memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan global melalui berbagai bidang seperti astronomi, matematika, dan mengembangkan sistem angka Hindu, Arab, dan konsep nol. Nah, angka Hindu tadi itu kayak apa? Kayak aljabar tadi itu yang di di bidangnya Pak siapa? Resmi. Nah, habis itu selanjutnya ada kedokteran, pendiri rumah sakit, dan penulisan karya medis. Tadi siapa? Yang kedokteran bukan dokter siapa? Coba diingat-ingat. Al-Farabi. Sina. Aja tahu nggak namanya selain Ibnu Sina itu dia punya nama lain siapa? Aja kayak teman-temanmu di kelas namanya. Temanmu di kelas tapi dia di kelas sebelah. Alfi Nah, momen ini juga menjadi tonggak penting dalam pelestarian dan penyebaran ilmu pengetahuan dunia dengan adanya Baitul Hikmah yang menjadi pusat penerjemahan karya-karya dari berbagai bahasa ke bahasa Arab yang kemudian menjadi fondasi bagi perkembangan dan pengetahuan untuk selanjutnya. Tuh, bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, coba sekarang Ibu mengetes lagi. Tadi Bapak Opti siapa? Ibnu Sina. Bukan Ibnu Sina. Ibnu Sina kan kedokteran. Saya bahasa. Al-Haytham. Pintar. Dah selesai. Thank you very much. Semoga ilmunya bermanfaat. Setelah menyimak dari poin-poin yang sudah Ibu berikan, kira-kira kalian sudah paham belum dan sudah tahu belum isi dari PPT yang tadi sudah Ibu berikan kalian? Ya. Paham belum? Tapi belum gitu. Paham belum gimana maksudnya? Bisa jelasin? Belum paham. Belum keseluruhan ya? Biar kalian lebih paham lagi, di sini Ibu mau menyuruh kalian untuk membuat kelompok. Nah, nanti di sini kelompoknya ada dua ya. Nanti yang kelompok 1 sama 2, yang satu ada. Jadi itu setiap kelompok itu terdiri dari 4 orang. Nanti kelompok 1 ada 4, kelompok 2 ada 4. Seperti itu aja. Grup sudah dibuka. Apa udah dikirim? Belum. Sudah dibuka belum? Udah dibuka semuanya? Nah, sekarang Ibu beri kalian waktu 10 menit buat berdiskusi mengenai materi apa yang sudah Ibu berikan. Nanti kalau umpamanya sudah selesai, bisa perwakilan salah satu siswa untuk maju ke depan
depan mempresentasikan mewakili kelompoknya ya. Baik, kayaknya ini sudah 10 menit kalian berdiskusi. Nah, sekarang siapa yang mau maju mewakili kelompoknya? Dari kelompok 1 siapa? Oke, Iza yang maju. Dari kelompok 2? Aca yang maju. Itu sebutnya Mbak Iza. Nah, sekarang Ibu mau tanya ke kalian mengenai diskusi yang sudah kalian pinjamkan bersama teman-teman. Tadi Ibu sudah menjelaskan dan menerangkan video tentang apa itu sudah? Secara apa? Ya bisa jawab dari Amesia. Oke. Nah, sekarang pertanyaan pertama. Mau kelompok 1 atau kelompok 2 dulu nih? Satu. Sebutkan maklumat muslim yang kalian tahu pada masa Bani Abbasiyah dan apa bidang keahliannya. Yang pertama ada Al-Kharizmi. Nah, beliau ini adalah ilmuwan yang di bidang matematika. Terus yang kedua itu ada Ibnu Sina. Beliau ini ahli di bidang matematika, ahli di bidang kedokteran. Dia juga disebut sebagai bapak kedokteran. Lalu yang ketiga ada Ibnu Al-Haytham. Jadi beliau merupakan ilmuwan di bidang optik. Nah, beliau juga disebut sebagai bapak optik modern. Nah, yang terakhir yaitu Al-Farabi. Nah, beliau ini merupakan ilmuwan di bidang ilmu filsuf atau filsafat dan logika. Nah, yang kedua, saya. Mengapa Bani Abbasiyah disebut masa kejayaan ilmu pengetahuan dan apa yang kalian tahu mengenai Baitul Hikmah dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada masa itu? Dari apa sih? Dari kelompok kami itu karena pada masa itu terjadi perkembangan besar dan banyak karya yang muncul pada masa ini dan Baitul Hikmah itu merupakan perpustakaan dan pusat penerjemah akademik ilmu pengetahuan dan pusat penelitian. Oke. Selanjutnya nomor 3. Iza, sebutkan 2 contoh seniman terkenal pada masa dinasti Abbasiyah dan apa bidang yang mereka miliki. Yang pertama itu ada Abu Nawas. Nah, beliau ini seorang penyair klasik Arab yang terkenal dengan syair-syairnya yang jenaka dan penuh sindiran. Yang kedua itu ada Ibnu Murrah. Beliau merupakan seniman kaligrafi. Ini sistem kaligrafi Arab modern. Oke. Nah, yang keempat. Aca, apa saja nilai akhlak yang bisa kita ambil dari para ilmuwan muslim masa dinasti Bani Abbasiyah? Yang pertama itu ada keikhlasan dalam mencari ilmu. Yang kedua itu ada kerendahan hati. Yang ketiga itu ada kejujuran. Yang keempat ketekunan dan kesungguhan. Yang kelima disiplin atau menghargai waktu. Yang keenam cinta kebenaran. Yang ketujuh menghargai ilmu. Dan yang kedelapan itu ada menggunakan ilmu untuk kebaikan umat. Oke. Nah, sekarang kalian bisa kembali lagi ke tempat duduknya. Makasih ya. Ya, berapa dulu? Sebelumnya, Ibu harap kalian bisa memahami, bisa meneladani, dan bisa mengamalkan ilmu dan pesan-pesan yang telah Ibu sampaikan. Nah, sebelum pulang ke rumah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti di perjalanan pulang kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Sebelumnya dari Ibu pribadi mohon maaf jika ada
dari awal hingga akhir materi pada hari ini. Nah, semoga apa yang telah kita lakukan hari ini bermanfaat dan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Ibu akhiri, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.